Bro, sekilas nih ya, kalau cuma ngelihat tumpukan sampah kayak gini, ngebetein gak sih? Mendingan cabut lagi aja lah. Ngapain? Orang cuma tumpukan sampah gini kok. Tapi bentar-bentar, ada yang menarik nih. Loh, ini ngapain Mas? Kok ada timbangan sih? Buat nimbang sampah daur ulang. Oh, jadi semua sampah-sampah mesti ditimbang dulu? Iya. Lah terus ini mbaknya? Nanti dicatat, terus dipindah ke buku tabungan. Nah, dari pihak nasabahnya nanti ada rupiahnya. Jadi sampainya ada nilai jualnya dan bakal ada nilai rupiahnya. Ada tabungan, ada nasabah. Kompleks bener kayaknya. Pokoknya aku harus tahu nih, gimana sih cara pengelolaan bank sampah Budi Luhur ini? Ikutin yuk obrolan aku bareng sama pengelola bank sampah Budi Luhur. Tadi nih saya udah ngeliat proses daur ulang dari bank sampah Budi Luhur. Tapi nggak komplit kalau kita juga nggak nanyain sama foundernya langsung. Nah, di samping saya udah ada founder bank sampah Budi Luhur, Umi Tuti. Hai Umi. Hai juga sayang, terima kasih banyak loh. Boleh. Silaturahminya, seneng banget deh. Aku kalau menyapa pemirsa apa nih namanya? Sobat Pro3 Senior, jadi boleh disapa dulu Umi. Assalamualaikum Sobat pemirsa Sinear. Pro3 Senior. Pro3 Sinear, mohon maaf nih. Luar biasa kami kedatangan tim kreatif yang sangat-sangat keren. Semoga perbincangan kita hari ini ada manfaat yang baik untuk saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, para pengurus bank sampah. Tapi emang bener banget pemirsa Sobat Pro3 Senior. Soalnya nih, tadi saya kan datang ya sama tim, itu udah kelihatan banget modelan dari bank sampahnya. Kalau yang biasanya bank, tempat nabung duit, ini nabungnya sampah. Coba diceritain deh Mi, kok bisa emang sampah ditabung gitu? Sebenarnya begini sih Nak, bank sampah itu adalah salah satu program dari pemerintah kita. Nah, yang sangat-sangat Umi banggakan itu dari Bank Sampah Budi Luhur adalah ini kita ini milik universitas loh. Nah, Bank Sampah Budi Luhur itu milik Universitas Budi Luhur yang ada di Ciledug atau Petukangan Utara. Nah, kita sangat diapresiasi oleh pemilik Yayasan Budi Luhur Sakti untuk membantu menjadi sahabat masyarakat dalam penyadaran pentingnya peduli terhadap sesama dan lingkungan dalam ikut serta pelestarian lingkungan yang paling utama. Nah, pelestarian lingkungan itu pastinya identik dengan pengelolaan sampahnya. Nah, kalau sudah dikelola, kan ada program dari DKI Jakarta khususnya pemerintah kita. Itu ada Pergub 77 tahun 2020 yang bunyinya pilah sampah dari rumah, pilah sampah dari sumber. Nah, inilah yang menjadi modal utama Umi selain bergerak tanpa tapi lakukan tanpa nanti. Gitu. Nah, itu. Contoh bergerak tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Apa tuh yang dilakukan Umi sama teman-teman di Bank Sampah Budi Luhur? Tentang Bank Sampah Budi Luhur ya. Bergerak tanpa tapi, lakukan tanpa nanti itu saat kita ingin merealisasikan bagaimana kita menjadi sahabat masyarakat dalam belajar peduli sesama dan lingkungan, kita nggak usah harus menunggu program, juga nggak usah harus menunggu gue dapat apa nih. Tapi dengan apa adanya kita, insya Allah ada program-program yang bisa kita munculkan di satu titik manapun yang bisa untuk menyemangati mereka bergerak dalam peduli lingkungan itu tadi. Ya, salah satunya itu tadi, pilah sampah dari rumah. Saat sampah itu udah terpilah dari rumah, di bank sampah itu nggak ada pilah memilah lagi. Karena begitu dibawa ke bank sampah, judulnya sudah bukan sampah. Oh, jadi apa dong Mi? Nah, kalau sudah disetor ke bank sampah, apa yang kita bawa itu tadi karena sudah dipilah dari rumah, namanya bahan daur ulang. Bahan daur ulang kertas, bahan daur ulang plastik, bahan daur ulang logam dan minyak jelantah. Itu yang benar-benar
semua bersumber kalau dibuang namanya sampah rumah tangga. Tapi kalau sudah dipilah dari rumah jadi bahan daur ulang dengan berbagai macam jenis, kelompok, dan jadi rezeki. Tapi kabarnya nih, nasabah Umi tuh emang bener-bener kayak bank gitu. Semua kalangan, sampai pejabat tuh jadi nasabah bank sampahnya Umi. Iya. Kok bisa sih Mi kayak gitu? Nah itu tadi, bergerak tanpa tapi lakukan tanpa nanti itu tadi sayang. Saat kita bisa sekarang kenapa tidak? Jadi kita ini Bank Sampah Budi Luhur itu beserta relawannya bergerak kita itu seperti apa ya? Seperti tuyul boleh, seperti jelangkung boleh. Datang tidak diundang, pulang gak usah diusir. Tapi pantang pulang sebelum selesai tugas kita. Itu yang paling utama. Berarti kalau masyarakat sekitaran ini ngumpulin aja gitu sampahnya ditaruh ke sini atau gimana tuh? Oh enggak, jadi memang awalnya makanya kan konsisten itu penting, berkelanjutan penting, sabar dan kasih sayang jangan lupa, nggak boleh ditinggal saat kita turun ke lapangan, karena itu sangat dibutuhkan. Jadi begitu kita datang awal, memang kita memberikan penyadaran ke masyarakat itu kan tidak mudah ya sayang. Intinya sudah ada petugas angkut sampah, sudah ada tukang gerobak yang kita sudah bayar setiap bulan untuk bayaran sampah. Kenapa kita harus pilah? Nah di sini kan kita untuk penyadaran. Ini Anda kan tidak tahu Bapak Ibu saat sampah Anda setor begitu saja sampah itu dibawa kemana? Iya ya biarin aja. Nah tapi saat mendapat musibah Anda teriak-teriak. Nah itu, dari situlah begitu kita konsisten mengajari masyarakat atau belajar bersama masyarakat pilah sampah dari rumah. Nah dipilahnya seperti apa? Itu detail setiap saat ketemu, setiap hari, setiap detik mungkin kita harus mengingatkan mereka. Kertas sendiri golongannya, plastik sendiri golongannya, logam sendiri. Karena apa? Semakin mereka paham tentang golongan-golongan plastik dan kertas serta logam, semakin banyak mereka tahu jenisnya, semakin banyak rupiah yang mereka dapat. Itu intinya. Pemilahan kita ajarkan dari rumah, setelah dibawa ke sini kita langsung timbang sesuai dengan jenisnya. Dari jenis-jenis yang ada itu kita langsung catat di buku besar, nanti ada ya administrasi Umi dan sekretaris merangkap yang akan menjelaskan itu. Setelah pencatatan dari jenis-jenis sampah itu, jenis kertas apa saja, jenis plastik apa saja, jenis logam apa saja dan minyak jelantah, langsung dialihkan ke buku tabungan. Nah dari buku tabungan itu muncullah angka-angka. Harganya berapa, yang akhirnya begitu datang penimbangan bahan daur ulang, minim masyarakat itu sekali penimbangan itu bisa dapat 100.000. Itu Umi bayar pakai uang Umi sendiri apa gimana sih? Oh tidak dong sayang. Gimana tuh jadinya? Tidak. Jadi alhamdulillahnya memang kan kenapa masyarakat ini kita budayakan mereka menabung walaupun itu menabung bahan daur ulang ya. Nah, perlu digarisbawahi bahan daur ulang bukan menabung sampah. Karena kalau sampah itu yang dibuang, tapi kalau sudah dibawa ke bank sampah itu namanya bahan daur ulang yang sudah terpilah bersih. Makanya bank sampah kami bersih. Karena semua sampah yang dipilah dari rumah hasil bahan daur ulangnya bersih dan tidak bau kan? Betul. Nah, konsep bank tadi kepake banget ya Mi. Banget. Nah, kenapa kita budayakan menabung? Agar kan ada yang memang sedikit bahan daur ulangnya dari rumah yang sudah terpilah. Pastinya ada yang baru 15.000. Nah, biasanya ada yang ngeluh ini juga aku dari masyarakat saat kita cash gitu. Ya 15.000 ini mah nggak cukup buat jajan anak saya mah gitu. Nah dari situlah aku bilang, Bu kalau ditabung gimana? Jadi ibu lupakan bahwa ibu punya tabungan bahan daur ulang. Diemin saja, nanti mungkin sebulan kemudian tahu-tahu ngumpul atau 2 bulan atau 3 bulan baru nanti ibu tengok nih, ibu lihat. Apa begitu Umi? Boleh? Boleh. Nah dari proses menabung itulah kan langsung kita proses di sini. Nah kita tempatin di karung-karung besar karena akan dijemput oleh perusahaan daur ulang gitu. Dengan jenisnya ya, perusahaan kertas, perusahaan plastik, perusahaan logam gitu. Minyak jelantah juga beda. Nah akhirnya dengan cara mereka menabung, kita setor ke vendor daur ulang. Dari vendor daur ulang uang penjualannya masuk ke rekening bank sampah Budi Luhur.
Dari situlah nanti uang itu berputar. Sirkular ekonomi, sayang. Jalan banget ya, Bu. Banget, Ya. harus seperti itu. Jadi demokrasi ya masuk. Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Nah itu. Keren banget Sobat Pro 3 Siniar. Kalau udah ngomongin duit jadi pengen tahu gitu. Mi, itu cash flow-nya sebulan berapa Mi minimal Mi? Dulu apa sekarang? Sekarang dong Mi. Oh sekarang itu. Nah sayangku bisa bayangkan untuk Bank Sampah Budi Luhur sendiri alhamdulillah dari 2017 sampai sekarang kita punya 39 unit bank sampah binaan. Tidak hanya lingkungan masyarakat. Kalau mau tahu sayang, Menteri Kabinet Indonesia Maju itu juga nasabah kita semuanya. Yang beliau tinggalnya di Komplek Widya Chandra, Iya. Denpasar, terus di Kebayoran Baru itu Pak Listia Sigit ya. Nah itu semuanya, terus ada wakil menteri juga, wakil-wakilnya yang tinggal di Tanjung Mas. Itu menteri, semuanya itu nasabah kita. Gitu, terus ada lagi sedikit aku menyinggung tentang PT Pegadaian yang menjadi CSR kita ya sayang. Nah beliau juga support kita. Supportnya Nah, dalam bentuk apa aja? tuh? supportnya dalam bentuk kita bersyukur banget. Nih temen-temen pengurus bank sampah se-Indonesia, jangan pernah mundur sedikit pun karena gerakan kita secara masif, konsisten kita itu menjadi ujung tombak proposal tanpa tulisan yang langsung ditindaklanjuti oleh siapapun yang mereka punya program CSR. Waduh, Keren banget. Ya. Jadi kita kan memang itu tadi dengan bergerak tanpa tapi lakukan tanpa nanti, kita membuat program untuk masyarakat, bersama masyarakat, karena walaupun judulnya kita ini mengurusi masalah bagaimana kita bisa mengelola sampah menjadi rupiah, di tiap titik pasti akan beda cara. Nah, kita sesuaikan dengan lingkungannya, kita sesuaikan dengan SDM masyarakatnya. Setiap kita datang kita tidak boleh egois. Jadi kita harus menerapkan apa sih yang dibutuhkan oleh mereka. Bukan lu harus ikut gue, tidak. Nah, dengan cara seperti itu kita kan terus bergerak nih. Bergerak terus di setiap masyarakat kapan dia butuh kita. Kita nggak teriak-teriak, ibu berani bayar saya berapa? Enggak. Tidak pernah. Karena sebaik-baiknya yang pemberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita yakin banget. Nah, kita terus berproses. Akhirnya dari media sosial kita yang memang terus menayangkan kegiatan-kegiatan kita, dari Universitas Budi Luhur juga yang mensupport penyiaran atau penayangan tentang kegiatan Bank Sampah Budi Luhurnya. Akhirnya kita dikenal itu lewat googling. Jadi setiap ini tuh mereka mencari ya bank sampah yang aktif mana, yang muncul Bank Sampah Budi Luhur. Itu kata mereka ya, akhirnya mereka datang ke sini. Nah, dari sinilah memang kita dari gerakan-gerakan kita secara masif itu dilihat salah satunya oleh perusahaan BUMN. Datang ke sini bukannya kita diminta untuk membuat proposal supaya kita mendapatkan bantuan, tapi justru dari CSR itu mereka datang. Ini kayaknya keren banget ini. Kalau CSR kita tempatkan di sini, sepertinya ketermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan akan bergerak. Itu sayang, dan alhamdulillah banget. Ini kita mendapatkan pertama 2020 renovasi Bank Sampah Budi Luhur ini kantornya. Terus habis itu kita mendapatkan penghargaan karena Bank Sampah Budi Luhur ini bank sampah terbaik nasional di tahun 2021. Itu keren banget. Kita mendapatkan hadiah banyak banget. Universitas Budi Luhur mendapatkan hadiah dibangunkan The Gade Creativity Lounge. Itu satu ruangan VIP yang keren banget. Tuh kita nggak minta tapi mereka memberi. Karena apa? Mereka merasa bahwa manfaatnya ini akan dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan lebih luas lagi. Kebukti ya Mi, tadi aku lihat juga ada mobil kayak tulisannya Bank Sampah Budi Luhur. Betul. Itu CSR juga tuh Umi beli sendiri nih? CSR sayang, kita punya 4 armada itu semuanya hadiah dari konsisten kita dalam bergerak untuk masyarakat. Mobilnya semua sama bentuknya kayak semi truck gitu Mi? Enggak. Apa aja tuh Mi?
Itu yang bahagia Umi ya. Memang semuanya satu hadiah dari owner kampus Universitas Budi Luhur, karena memang beliau tahu dulunya Umi itu kalau turun ke masyarakat naik ojek, naik angkot, naik mana. Nah beliau nanya Umi itu kalau kemana-mana naik apa gitu. Karena kita paham fasilitas Universitas Budi Luhur ada, tapi kan juga kegiatannya banyak. Iya. Jadi nggak boleh kita besengut gitu, nggak boleh. Jalan saja ternyata beliau namanya Bapak Kasih Hanggoro, terus memberi hadiah, wes ini mobil kita mendapatkan Xenia pertama kali untuk jadi armada berbagi kepada masyarakat seluruh Indonesia. Gitu. Keren ya Umi ya. Berarti dari situ operasionalnya udah dari satu mobil pertama itu. Terus abis gitu kan kita terus bergerak itu sayang. Nah 2017 dapat mobil 2018 dapat mobil Xenia dari Bapak Kasih Hanggoro. 2021 kita mendapatkan mobil box perdana hadiah dari PT Pegadaian sebagai bank sampah terbaik nasional. Nah ini kan di kawasan Petukangan Ciledug ya, ya. Kalau dampak ke masyarakat sendiri, itu dampak jangka pendeknya dengan adanya bank sampah ini apa aja tuh Mi, yang Umi lihat? Untuk dampak jangka pendeknya yang sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat, ternyata kalau bank sampah itu kita jalankan dengan baik, sesuai dengan porsinya, tidak hanya jual beli bahan daur ulang ya. Bank sampah itu adalah wadah berkumpulnya masyarakat untuk bersama-sama belajar, merubah pola pikir perilaku dengan baik dalam menumbuhkan kesadaran kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Gitu. Pastinya Sobat Pro 3 Senior makin kepo sama cara pengelolaan Bank Sampah Budi Luhur ini kan. Nanti ya, ditunggu di part selanjutnya.